Sebetulnya siapa yang tengah berusaha untuk mengambil alih? Apakah memang pemerintah atau negara atau ada pihak lain yang menggunakan negara untuk ini? Ini perebutan bisnis ini. Indikasinya cukup kuat. Siapa yang punya hotel, punya properti, dan yang suka nutup-nutup itu siapa gitu, mungkin itu indikasi. Biasanya kalau dia mau bebasin, tanahnya nggak bebas, dipagarin gitu kan, bisa ketahuan. Isunya konon salah satu dari 9 naga disebut-sebut berada sebagai pihak yang menggunakan state capture untuk mengambil usaha Bapak. Ya, saya kira sangat mungkin. Apa yang bangun di IKN ini yang Bapak endus sebagai pihak yang berada di belakang? Ya, mungkin hotel di IKN, katanya 20 triliun. Saya nulis surat ke Pak Jokowi, Pak, tolong diselesaikan. Selalu saya mencari jalan keluar, kita berunding pemerintah. Tapi selalu saja terhenti gitu. Koalisi pengusaha dan penguasa ini begitu buruk, menjadikan kolonialisme baru ini. Satu hari pernah saya bicara sama Pak Sofyan Jalil, kita udah sepakat bagaimana gitu. Tapi kemudian beliau diganti, saya pernah bertanya sama beliau setelah beliau tidak lagi menjabat, kenapa sih yang dulu nggak diteruskan gitu. Beliau menjawab gini, saya juga nggak ngerti itu pihak lawyer mereka apa maunya gitu. Dipasangin palang pintu, kita bilang bongkar aja palang pintunya, kan di tanah kita. Bongkar kan, Pak Hamdan di BAP. Saya tersangkakan. Peristiwa nasional apa yang besar yang pernah terjadi di sana dan sebetulnya betul-betul sangat monumental untuk negeri ini? GNB itu, non-blok, Palestina diakui setelah GNB kan, pulang dari situlah Palestina diakui perdekaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di jantung Jakarta berdiri sebuah hotel yang memiliki sejarah yang telah menyaksikan negeri ini jauh lebih lama dibandingkan semua bangunan lain yang ada di Jakarta bahkan. Ia lahir ketika negeri ini masih berusaha meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukanlah bangsa pinggiran. Ia menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional, menjadi tuan rumah segala pertemuan bisnis, diplomasi, dan ribuan kisah manusia yang tak pernah masuk buku sejarah. Dulu namanya Hotel Hilton. Saat ini kita mengenalnya sebagai Hotel Sultan. Tetapi hari ini yang diperdebatkan bukan lagi pelayanan hotelnya, bukan pula kontribusinya pada ekonomi negeri ini. Yang dipersoalkan adalah hak atas tanah di bawahnya. Negara mengatakan hak itu telah berakhir. Pengelola mengatakan hak itu tidak pernah hapus. Negara berbicara tentang aset publik, pemegang hak berbicara tentang kepastian hukum. Dan di tengah perdebatan itu publik bertanya, apakah ini semata sengketa agraria atau ada sesuatu yang lebih besar dibanding semua itu? Dan tengah diperebutkan. Madilog tentu saja tidak hendak menjadi hakim. Tetapi Madilog merasa bertanggung jawab kepada publik semua untuk menjelaskan duduk perkaranya. Tidak ada biaya yang kami kutip untuk ini. Semua kami lakukan semata demi kebenaran dan demi keadilan. Dan alhamdulillah saat ini di hadapan kita semua sudah ada Pak Poncjo Sutowo dan sudah ada penasihat hukumnya Bang Hamdan Julfa. Terima kasih untuk Pak Poncjo, terima kasih untuk Bang Hamdan. Saya akan memulai pertanyaan kepada Pak Poncjo. Pak Poncjo, sebetulnya kalau menurut pengalaman Bapak mempertahankan hak atas Hotel Sultan ini, sebetulnya siapa yang tengah berusaha untuk mengambil alih? Apakah memang pemerintah atau negara atau ada pihak lain yang menggunakan negara untuk ini? Tidak mudah untuk menunjuk ya. Tetapi indikasinya cukup kuat. Pertama, industri perhotelan itu bukan industri yang untuk negara gitu. Betul. Terbukti hotel-hotel milik negara, apa nasibnya hari ini? Tidak ada satupun yang cerah. Padahal dibangun Hotel Indonesia, Hotel Borobudur, Natur, banyak hotel-hotel yang tidak bagus. Artinya
kalau pemerintah mengurus hotel yang tidak ada masalah sama dirinya, dia tidak bisa urus, kenapa mesti ngambil orang hotel yang masih ada masalah? Ya, itu menurut saya satu indikasi. Yeah. Indikasi berikut begini. Kita bersengketa soal tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak pakai tanda petik yang menamakan dirinya pemerintah, menutup upaya saya gitu. Kan bisnis ini bukan hak sengketa, ini bisnis saya. Yang saya bangun sendiri, kita bangun ya 50 tahun yang lalu dengan upaya sendiri dan tidak ada kaitan dengan pemerintah. Yang kedua, bangunan. Kita mengenal bahwa bangunan dan tanah dalam hukum pertanahan kita dua hal yang berbeda. Kita bangun pakai uang sendiri, ada bukti semua cukup jelas, dan untuk itu tanah dan bangunan sudah digadaikan kepada pihak bangsa lalu sampai hari ini masih ada. Itu membuktikan bahwa yang disengketakan tanah, kenapa bangunan dan bisnis juga mau diambil. Artinya ini menunjukkan indikasi bahwa tidak sekedar sengketa soal tanah, soal hak tanah. Itu yang menurut saya menjadi indikasi. Cara-cara menutup usaha kita tidak menguntungkan pemerintah dan merugikan kita. Itu pasti bukan tabiat pemerintah. Gitu. Dipersulit untuk masuk, ditutup, dihalang-halangi, dilarang kita beriklan secara online. Itu kan membuktikan bahwa yang mau diambil alih adalah usahanya. Persoalan pertanahan itu hanya barangkali jalan masuk untuk menuju itu. Itu menurut saya indikasinya tanpa menyebut siapa ya kira-kira gitu. Barangkali kita lihat siapa yang punya hotel, punya properti, dan yang suka nutup-nutup itu siapa gitu. Mungkin itu indikasi bisa disebut. Gitu. Artinya suka nutup-nutup menghalangi bisnis orang gitu. Iya gitu. Biasanya kalau dia mau bebasin, tanahnya nggak bebas, dipagerin gitu kan bisa ketahuan karakter-karakter seperti itu. Kalau dari penelusuran Bapak selama ini, mungkin boleh dong disebutkan pihak-pihak mana saja yang punya terindikasi berada di balik itu. Tanpa harus menyebut nama, kita bisa lihat bahwa siapa sih yang punya karakter seperti itu, menutup usaha orang untuk mengambil tanahnya. Kalau negara ngambil tanah kan nggak menutup usaha. Kalau ada bangunan liar dibongkar oleh Satpol PP, apa terus Pemda menjalankan usaha mereka? Kan tidak. Ditutup. Ini ada upaya karyawan saya dijanjikan nggak usah khawatir nanti bisa kerja lagi. Itu kan jelas menurut saya. Indikasi-indikasi itu menurut saya itu indikasi yang konkret. Padahal kita nggak bersengketa usaha, kita bersengketa lahan. Yang sengketanya pun belum ada kata putus karena banyak masalah, banyak persyaratan yang tidak dipenuhi. Pak, kalau isunya konon salah satu dari 9 naga yang tidak harus saya sebutkan namanya itu katakan saja disebut-sebut berada sebagai pihak yang mungkin menggunakan state capture untuk mengambil usaha Bapak. Ya, saya kira sangat mungkin gitu. Karena bisnis ini bukan bisnis yang orang bisa ambil begitu saja. Beda sama tambang. Tambang itu hartanya ada pada barangnya, batu bara pada batu baranya. Kalau hotel itu kan pada jasanya gitu. Orang bisa bikin hotel kapan aja, tapi kan kualitas bisa beda tergantung jasa yang diberikan. Gitu. Betul. Jadi the value adalah pada jasa yang diberikan, bukan pada gitu. Nah, oleh karena itu pasti orang-orang yang paham menjalankan jasa-jasa itu. Kalau orang awam nggak mungkin. Bapak sebetulnya atau katakan Bapak tidak percaya sama sekali bahwa itu akan dirobohkan bangunan yang Bapak bangun dulu, kemudian dijadikan lahan hijau. Ya. Bagaimana yang kita dengar? Saya kira itu bukan nggak percaya, itu hal yang sangat tidak masuk akal sehat. Ya. Hotel ini sudah menghasilkan bukan hanya untuk kami,
pegang saham, tapi untuk masyarakat. Mau dirobohkan untuk apa? Iya. Untuk apa? Kalau memang ada keperluan, maka tidak itu. Saya kira istilahnya mau di apa? Mau rekonstruksi baru-baru. Saya kira terlalu mahal untuk itu, untuk nggak mungkin misalnya. Jadi yang menjadi indikasi buat saya itu begini. Sejak persoalan ini selalu saya mencari jalan keluar. Kita berunding pemerintah. Tapi selalu saja terhenti gitu. Ya artinya perundingan itu bukan mencari jalan keluar gitu. Satu hari pernah saya bicara sama Pak Sofyan Jalil, Menteri BUMN saat itu ya. Itu ATR gitu. Oh iya, Menteri ATR. Ya, gitu. Dicarikan bagaimana sih penyelesaiannya gitu. Kita udah sepakat bagaimana gitu. Iya. Tapi kemudian beliau diganti. Saya pernah bertanya sama beliau setelah beliau tidak lagi menjabat, kenapa sih yang dulu nggak diteruskan gitu? Beliau menjawab gini, saya juga nggak ngerti itu pihak lawyer mereka apa maunya gitu. Jadi menurut saya ya memang ada upaya supaya perundingannya nggak pernah terjadi gitu. Untuk menjadi alasan untuk mengambil alih bisnis gitu. Bang, apakah benar HBG 1 PT itu otomatis hapus atau langsung saja HBG PT Indobilco ini otomatis hapus setelah 2023 hanya karena di atasnya sudah ada HPL baru dari negara? Ya, HGB itu kan hak atas tanah ya. Betul. Boleh saja berakhir, tapi hak orang yang pernah menempati tanah di atas HGB itu tidak berakhir dengan sendirinya. Ya. Contohnya beginilah, ini sederhana aja lah. Ini Jalan Taman Sudirman seluruh HGB. Nggak ada yang hamil itu. Tanya aja, seluruh HGB. Pertanyaannya, kalau berakhir, apakah langsung negara ambil alih? Negara mau diapain? Mau dibubarin semua gedung itu dan cuma apa begitu? Ini sederhana aja contohnya. Betul. Ya. Jadi tidak begitu. Jadi karena itu hukum agraria mengatur bahwa kalau HGB berakhir, yang punya hak untuk selanjutnya itu adalah yang memiliki HGB sebelumnya. Itulah hukum tanah itu mengatur. Sepanjang penggunaannya masih tetap sama, nggak bisa diubah. Nah, jadi itulah saya katakan tidak bisa HGB berakhir seluruhnya hubungan hak dengan pemilik hak sebelumnya itu berakhir. Nah, kemudian yang kedua, ini kacau ini HPL ini kacau bukan? Jadi ini kan dari awalnya HGB PT Indobilco-nya HGB kan, clear kan? HGB di atas tanah negara. Sekarang suatu saat ya ini pemerintah mau mengambil alih kemudian menerbitkan HPL di atas tanah. Nah saya cari tanah yang lain, tanah Hotel Sari Pasifik atau tanah apa yang Hotel Mandarin atau apa. Suatu saat dikeluarkan HPL. Pada saat HGB-nya berakhir, ini HPL sudah ada nih, Anda keluar. Ini logika yang jalan di sini. Jadi saya katakan ini tidak benar. Ini hukum tanah yang dolim, yang tidak adil. Jadi karena itu hukum tanah mengatur sedemikian rupa. Kalau oke lah pemberian hak itu 30 tahun untuk HGB ya. Kemudian perpanjangan 20 tahun. Setelah itu pemegang HGB awal memiliki hak prioritas untuk melanjutkan dengan mengajukan permohonan pembaruan hak untuk 30 tahun lagi. Jadi tidak ada berakhirnya hak itu. Karena begini, HGB itu kan harusnya kan orang mau melepaskan hak milik, mengubah menjadi HGB. Kan itu ada jaminan seterusnya. Ini hampir rata-rata di jalan
Sudirman Tamrin dulu hak milik semua itu. Iya. Tapi orang beralih kepada HGB. Kenapa? HGB ini memang perusahaan hanya boleh memegang HGB. Lalu apa jaminan pemerintah untuk selanjutnya? Yaitu tidak bisa berakhir dengan sendirinya. Iya. Sama dengan itu. Nah, kalaulah seandainya pemerintah mengeluarkan HGB pun, ya, kira ini mau ganti, kami mau gunakan untuk negara ini, ya setelah berakhir, bayar ganti rugi dong. Karena ada haknya masih ada, haknya masih melekat di atas. Saya ambil contoh yang paling ekstrim. Negara mau bangun jalan tol di satu tanah, ada gubuk-gubuk situ yang dia tidak punya hak, atau memang haknya sudah berakhir, ya. Lalu apakah diusir begitu saja? Kan dibayar ganti rugi juga. Ini contohnya paling sederhana. Sekarang apalagi ini sudah dibangun dengan sekian banyak dana, ya? Dengan puluhan triliun, berapa triliun? Mau diusir gitu saja, mau dihancur gitu saja, itu dolim namanya, itu nggak benar. Bagi saya itu nggak benar. Nggak boleh begitu negara. Bang Hamdan, tadi kan Abang mengatakan bahwa adalah aneh ketika satu HGB kemudian ada HPL baru di atas tanah yang HGB itu. Nah, artinya sebetulnya kan secara hukum Abang mengatakan posisi Hotel Hilton ini kuat. Mengapa kemudian ketika ini berperkara posisinya justru lemah kalau secara realitas? Inilah yang berkali-kali ya. Dulu ini asal-usul sedikit. Dulu sudah clear, pengadilan memutuskan bahwa ini adalah HPL-nya nggak benar. Tahun berapa, Bang? Sejak tahun 2006. Oke. Udah diputus tuh 2006 2007. Dulu ada perkara yang berkaitan dengan namanya Pak siapa yang kepala BPN itu, Pak Muncul? Pak Robert, kepala BPN DKI Jakarta. Dia memperpanjang HGB-nya PT Inibulco untuk 20 tahun, itu tahun 2003. Karena perpanjangan HGB itu, maka Seknek melapor. Oh, ini kenapa diperpanjang? Tanpa persetujuan Seknek. Ini adalah ada hak negara, HPL. Kan HPL 89 kan? 89 kan? Kenapa diperpanjang? Dia bilang ini bukan HPL, ini di atas HGB. Nah, memang dia itu dihukum sampai tingkat kasasi, dijatuhin pidana. Pak Robert ini? Ya, Pak Robert ini dijatuhi pidana pada tingkat kasasi karena memproses perpanjangan itu. Tetapi kemudian Pak Robert ini mengajukan PK. PK-nya, enggak, saya memperpanjang di atas tanah negara, bukan di tanah HPL. Akhirnya dikabulkan oleh pengadilan yang menyatakan bahwa tindakan Pak Robert memperpanjang HGB itu tanpa persetujuan Seknek itu adalah benar. Nah, namun ini gugatannya ada gugatan perdata di sisi lain, gugatan perdata dari Seknek dengan adanya dasar putusan kasasi dari Pak Robert yang menghukum Pak Robert bahwa tindakannya memperpanjang HGB itu adalah tidak benar gitu loh. Dengan dasar itulah, dengan dasar itu. Padahal kita sudah menang nih. Jadi Seknek mengajukan PK dengan dasar putusan kasasi Pak Robert. Nah, sementara kita ajuin PK kedua dengan dasar PK-nya Pak Robert tidak diperhatikan sampai sekarang. Jadi 2000... Mahkamah Agung itu tidak baca itu kasus. Tidak baca ini background kasus, tidak baca. Tutup mata saja, ini sudah oleh PK sudah selesai kok. Tutup mata, jadi nggak benar. Jadi mereka gelap mata hanya untuk demi kepastian hukum tanpa mencari keadilan. Itu problem kita hadapi. Artinya putusan PK itu pun sesungguhnya tidak memberikan kepastian hukum atas persoalan ini menurut Bang Hamdan. Bukan, bagi saya tidak memberikan keadilan. Karena putusan pidana menyatakan bahwa perpanjangan HGB oleh Robert tidak ada pelanggaran hukum karena tidak memperhatikan persetujuan Seknek tadi. Nah, dengan kita ngajukan PK kedua dengan dasarnya tidak ada pelanggaran hukum di sini, harusnya otomatis secara material tidak ada masalah dong. Artinya clear tanah itu tidak di atas HPL karena HPL-nya ya nggak benar. Kemudian kedua gini,
secara formal di putusan perdata itu bahwa HGB ini tidak dibatalkan. Dia bilang, oke lah tanah di atas HPL. Ada HPL di 89 itu. Tapi HGB-nya tidak dibatalkan. Sementara HGB-nya bukan di atas HPL. Itulah yang kita pakai sampai tahun 2023. Seknek tidak mau ganggu itu karena memang HGB-nya sah. Nah, diributin lagi ketika masa HGB-nya berakhir. Masa HGB berakhir diributin lagi lah. Nah, kenapa saya masuk? Karena saat itu mau dieksekusi paksa. Eksekusi paksa, PT Inubulco suruh keluar, Pak Ponco suruh berhentikan bisnis hotel, polisi ditaruh di situ, berapa Pelton, Kapolda di situ, Kapolda semua ada di situ, suruh usir keluar. Saya bilang, mana perintah pengadilan? Pengadilan tidak pernah memerintahkan untuk mengosongkan perintah kepada Inubulco untuk mengosongkan tanah itu. Akhirnya nggak jadi. Ini sekarang dipakai lagi cara dengan meminta pengadilan agar pengadilan memerintahkan untuk mengosongkan itu. Udah ada itu. Nah, ini ada. Itulah yang keluar putusan serta-merta yang sekarang ini. Saya bilang baru saja putusan serta-merta ini selama saya jadi pengacara dan membela perkara, ini kejadian seperti ini. Ada putusan serta-merta? Ada putusan serta-merta yang mau dilaksanakan secara paksa. Karena tahun 2000 itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Karena putusan serta-merta itu sangat potensial menimbulkan kerugian. Karena bisa jadi putusan akhirnya berbeda kan dengan putusan pengadilan negeri, sehingga Mahkamah Agung itu mensyaratkan siapa yang mau melaksanakan putusan serta-merta harus memberikan uang jaminan senilai barang yang mau dilaksanakan itu untuk memberikan kepastian nanti kalau putusannya beda, ini ada jaminannya. Sekarang mau dipaksa tanpa jaminan, itulah yang kami protes. Jadi bagi saya ini perkara dengan segenap penghormatan saya kepada proses hukum. Tapi kalau proses hukum tidak adil, itu proses hukum yang tidak benar. Bang, yang harus memberikan jaminan itu negara dalam hal ini? Negara ya? Itu hukum, bukan hukum. Betul. Hukumnya begitu. Berapa banyak Pak itu negara seharusnya memberikan jaminan kalau memang itu dilakukan putusan serta-merta itu? Ada 3 komponen, yaitu nilai tanah, nilai bangunan, dan nilai usaha gitu. Berapa kira-kira semuanya kalau disatukan? Ya 20 sekian triliun lah. Oh, Tanahnya aja 14 triliun, bangunan mungkin 6-7 triliun. Bisnisnya 30 tahun ya, value segitulah. Pak Hamdan, itu yang membuat kemudian kita masih pakai tanda petik ya. Negara tidak melakukan itu dan ingin melakukan shortcut, dan MA pun tidak kemudian katakan saja mengambil kasus ini untuk ini kan jadi masalah kayak gini. Ini nggak benar. Negara melawan rakyat. Ini kan nggak benar pemosisiannya. Kalau negara melawan rakyat mana sih yang bisa menang? Kan nggak benar. Jadi sebenarnya karena itu saya mengatakan, kami tidak melawan negara, tapi kami melawan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Kemudian menggunakan pengadilan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenangnya. Itu yang kami lawan. Nah, ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Dari pengalaman selama ini, Bang Hamdan, apakah Abang juga melihat sebagaimana yang Pak Ponco lihat atau Pak Ponco endus bahwa ada pihak-pihak non negara yang bermain di sini? Bagi saya sangat mungkin. Tadi saya dari sisi bisnis, tadi pertama dari sisi bisnis tentunya. Negara mana sih, pemerintah mana sih mendapatkan melaksanakan bisnis hotel dengan baik? Kemudian yang kedua, kalau tidak untuk bisnis, untuk kawasan hijau katanya. Kawasan hijau itu bukan sektor yang menentukan. Itu Pemda DKI yang mana tidak boleh dibangun bangunan di mana kawasan hijau, bukan seknek. Dan mereka sepanjang ini tidak ada persoalan ya? Tidak ada persoalan. Lah kalau kawasan kenapa di situ saja? Kenapa yang Mall X, kemudian yang sebelahnya, kemudian Hotel Mulia, kemudian Plaza
Plaza Senayan, kenapa itu tidak jadi kawasan hijau? Kenapa hanya kawasan yang sudah bagus ini? Itu semua kan katakanlah itu HPL-nya Seknek. Kenapa hanya yang ini? Jadi sekali lagi tidak benar kalau bilang untuk kawasan hijau. Karena itu pemerintah DKI yang menentukan. Kemudian yang kedua, kalau jadikan kawasan hijau, apakah bangunan hotel itu dihancurkan untuk berubah di kawasan hijau? Kalau dihancurkan, harus bayar ganti rugi kepada milik bangunan. Itu clear. Pak Pucok, ini tadi Bang Hamdan baru bilang soal ganti rugi. Saya paling tidak selama ini hanya membaca dari apa yang bisa saya baca, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin konfirmasi. Sebetulnya apakah Bapak berkeras, betul-betul keras untuk tidak melepaskan, atau yang Bapak cari adalah keadilan dalam arti Bapak rela melepaskan asal adil dan ada ganti rugi? Ya dari dulu kita nggak pernah namanya usaha. Kalau negara membutuhkan lahan, ya silahkan. Gitu. Kita diganti rugi aja. Nggak ada kita ini tanah nenek moyang saya nggak boleh diganti, nggak ada itu. Pernah ditanya, artinya mereka ada respon, kemudian sampai pada pertanyaan, berapa sih? Pernah? Ya saya bilang, saya nggak tahu pasti. Dulu begini, ditanya sama Pak Mahfud MD kepada saya, kalau ganti rugi berapa? Pak, saya bilang saya nggak tahu. Tapi saya tahu ada pemerintah lagi bangun hotel di IKN, katanya 20 triliun katanya. Ya, karena hotel saya lebih besar dari itu. Itu patokan aja saya bilang. Berapanya nanti kita hitung lah sama-sama. Berapa kali itu gitu ya Pak ya? Berapa kali? Yang kan ada bangun di IKN tuh. Ada saya lihat di media itu diumumkan 20 triliun investasi. Apa yang bangun di IKN ini yang Bapak endus sebagai pihak yang berada di belakang? Ya mungkin. Mungkin itu. Pak, agar publik atau paling tidak pemirsa Madialog memiliki pemahaman yang cukup tentang tentang duduk perkaranya, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana sampai dulu Hotel Hilton Hotel Hilton ini didirikan oleh almarhum? Ya. Jadi hotel itu dibangun atas permintaan Gubernur DKI waktu itu Pak Ali Sadikin. Karena Pak Ali Sadikin, seperti saya katakan, itu ingin memajukan pariwisata Indonesia. Caranya adalah dengan membentuk ikon-ikon atau lokomotif-lokomotif yang bisa menggerakkan industri pariwisata. Situ ada perlu ada hotel dan perlu ada kegiatan yang disebut PATA. PATA itu Pacific Asia Travel Association. Yes, ya itu organisasi yang paling berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata. Kita menjadi tuan rumah pada waktu itu, dan untuk itulah dibangun hotel gitu. Dan itu terbukti. Barangkali begini, kita bisa lihat berapa sih PB1 tahun 72 dan berapa PB1 itu pajak bangunan, Pak ya? Bukan. Pajak bangunan dalam arti pajak hotel dan restoran itu. Ya. Bukan PBB. Iya, betul. PBB kan atas tanah. Ini pajak kegiatan hotel restoran yang merupakan kalau sekarang itu 10% dari omset. Ya. Dulu saya kira hanya berapa puluh miliar saja tahun 72. Walaupun uangnya berubah, kalau saya nggak salah tahun lalu itu diperkirakan 84 triliun. Jadi itulah sebetulnya cita-cita di belakang itu bikin hotel. Ya, ayah saya adalah megang industri minyak gitu. Tapi beliau itu salah satu orang yang yakin bahwa pariwisata itu perlu buat Indonesia. Maka beliau diminta, ya oke lah, dia bantu. Dan Pertamina sendiri juga ada bikin beberapa hotel gitu. Dan itu terbukti, hotelnya Pertamina dan hotelnya Sultan jauh performanya. Karena memang tidak mungkin BUMN itu mengelola hotel dengan baik. Iya. Gitu. Soalnya beda gitu. Seberapa besar sebetulnya katakan saja kontribusi yang sudah pernah diberikan Hilton atau Sultan dalam tahun-tahun ketika persoalan ini belum mengemuka? Kita itu mungkin pajaknya pajak aja ya. 100 miliar kali setahun. Iya, cukup besar. Iya. PB1 dan pajak tanah. Ya. Itu selama ini diganggu, yang rugi pemerintah itu
berkurang itu. Nah, ketika sudah diganggu, Pak, kita pakai diganggu ya, Pak. Ketika sudah quote-unquote diganggu, ini berapa yang masih Sultan setorkan? Ya kira-kira 25% dari itu. 75% gone. Iya. Industri pariwisata itu beda. Begini, kalau kita punya tambang batu bara, kita nggak jual hari, batu baranya aja ada di barang itu. Iya. Inventory-nya ada. Kalau hotel, kita hitungnya room night. Berapa room hari ini, besok. Kalau hari ini nggak terjual, itu barang basi. Udah nggak ada lagi besok. Iya, betul. Nggak ada inventarisnya lagi gitu. Iya. Itu orang lupa. Jasa itu begitu. Iya. Jadi jasa kalau hari ini nggak kasih jual, udah nggak ada inventarisnya lagi, habis itu. Ketika Hilton Sultan ini masih berjalan normal, belum ada gangguan, berapa banyak karyawan? Dan apakah setelah diganggu ini kemudian mau tidak mau Bapak harus melakukan efisiensi dengan mem-PHK sekian banyak orang? Berapa banyak? Oh, kalau hotel sekira kita pakai kira 1,2 orang per room ya. Jadi kalau sekarang itu equivalent 1.600 room pada waktu peak ya 2.000 orang lah. Artinya baik tenaga langsung maupun tenaga honorer ya. Kalau sekarang ya mungkin tinggal yang fix mungkin sekitar 400 ya. Honorer mungkin 200. Bang Hamdan, pemerintah memakai frase ini adalah penyelamatan aset negara. Kalau dari sudut pandang hukum tata negara, hukum agraria, apakah memang seperti itu benar? Penyelamatan aset negara lah yang sedang dilakukan pemerintah saat ini. Ini kan apa yang dilakukan oleh pemerintah kan mengenai tanah di Hotel Sultan itu. Jadi dalam perspektif hukum agraria, negara dan tanah, pertama ya, negara itu oleh hukum diberikan hak kepemilikan. Negara biasanya mengeluarkan sertifikat hak pakai. Kemudian yang kedua, ada hak penguasaan negara. Hak penguasaan negara ini bukan hak seperti hak pakai, hak milik, atau HGB itu tadi. Tapi situ mengandung kewenangan untuk mengatur. Ada dua di sini. Satu, hak menguasai negara atas tanah negara yang bebas. Ya, misalnya seluruh tanah di DKI ini, kalau sudah berakhir HGB-nya, itu tanah dikuasai langsung negara. Atau tanah yang tidak dimiliki atau tidak diapa sudah telantarkan, itu masuk tanah yang dikuasai langsung negara. Itu bukan milik negara, tapi negara punya kewenangan untuk mengatur dan juga untuk memberikan kepada pihak lain. Ada juga hak menguasai negara dalam bentuk HPL. HPL ini bukan hak kepemilikan, tidak sama dengan hak pakai, tidak sama dengan HGB, tapi juga sama. Itu kewenangan negara untuk mengatur. Sama juga. Jadi, dia bilang aset negara yang mana? Ini pertanyaan, aset negara yang mana? HPL kan hak untuk mengatur. Betul. Kewenangan untuk mengatur. Jadi, ini salah. Salah memahami tentang HPL, dipikir ini aset negara. Seluruh wilayah Indonesia ini aset negara kok. Tapi negara diberikan kewenangan oleh konstitusi dan hukum untuk mengatur, oh ini diberikan hak ini masih dikuasai oleh negara, ini bisa dikelola oleh negara. Jadi kalau terminologi aset negara itu tidak benar, salah dari sisi hukum tata negara. Itu salah, itu clearly salah. Berkaitan dengan katakan saja proses yang berlangsung, sebetulnya kalau kita berharap ada transparansi, cara-cara seperti apa yang masih memungkinkan, win-win solution antara Pak Poncjo dengan pihak, sekali lagi saya pakai tanda petik, negara. Ya gini, jadi pada ini menyangkut HPL ya. HPL itu pada umumnya ini kan bentuk penguasaan negara dalam bentuk yang baru. Dari penguasaan negara tadi kan tidak ada hak begitu. Jadi
Ya, untuk tanah-tanah yang HPL itu pada umumnya adalah dalam rangka pemanfaatan tanah untuk dua aspek. Pertama untuk sosial, biar tidak diganggu oleh orang lain atau kepentingan publik. Ya, kita pakai dikasih negara untuk mengelola HPL itu. Kemudian yang kedua, daripada nganggur, tidak ada untuk kepentingan publik, tidak ada untuk olahraga situ, tapi bisa dikembangkan untuk agar membawa kemakmuran bagi rakyat, bisa dikelola secara bisnis. Negara diberikan kewenangan untuk diberikan kepada swasta untuk mengelola secara bisnis. Nah, sekarang sebenarnya kalau area Senayan itu pada prinsip dasarnya HPL yang diberikan kepada Seknek itu HPL untuk mengelola kepentingan publik pada dasarnya. Yang semua Senayan itu? Semua Senayan itu. Itu untuk kepentingan publik, tidak boleh untuk bisnis. Itu asal-usul lahirnya. HPL. Jadi inilah yang sebenarnya harus jadi perhatian penuh. Yang benar ini Seknek. Jadi ini kepentingan publik kok, bukan bisnis pada prinsipnya. Kan tapi ini terlanjur. Dikasihlah itu Plaza Senayan, dikasih Hotel Mulia, dikasih hotel apa itu lagi. Tapi itu tidak lepas dari kepentingan publik. Harus tidak lepas dari kepentingan publik. Jadi saya kira ini harus clear dulu. Dengan kata lain sebetulnya Bang Hamdan mengatakan bahwa penerbitan HPL tahun 89 itu sudah mulai menjadi persoalan. Artinya salah gitu ya? Sudah mulai jadi persoalan. Harusnya harus murni untuk kepentingan publik. Untuk kepentingan olahraga, kawasan olahraga kan itu kepentingan publik. Mengapa kalau misalnya kita bisa melihat ke waktu itu, kira-kira apa yang membuat pemerintah saat itu merasa perlu menerbitkan HPL, dan terutama HPL yang berkenaan dengan Hotel Hilton, Pak ya? Senayan itu satu HPL seluruhnya. Oh, satu HPL. Satu HPL, satu sertifikat, satu nomor HPL. Termasuk tadinya ini kan punya PT Indibulco ini nggak masuk pada HPL itu. Yang tahun 89 ini nggak masuk? Gini ceritanya, tahun 88 dilakukan verifikasi kan? Verifikasi kan, yang mana nanti akan masuk pada HPL. Laporan dari Direktur GBK saat itu yang mengelola, ini batasnya tanah penguasaan GBK itu batasnya adalah di batas-batas Hotel Sultan. Oh, berarti tidak eksklusif masuk. Ya? Tidak masuk hotel Sultan tidak masuk. Tidak masuk, betul. Clear, suratnya ada, resmi. Sampai sekarang bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ada. Jadi tiba-tiba itulah dulu yang membuat pertimbangan hakimnya ini tidak termasuk kawasan HPL Senayan. Ini di luar. Apa yang pernah, katakan saja ya, mungkin Bapak ingat saat itu meskipun almarhum masih ada, peristiwa nasional apa yang besar yang pernah terjadi di sana dan sebetulnya betul-betul sangat monumental untuk negeri ini? Banyak. GNB itu, non-blok. Oh iya. Apa kurang monumentalnya gitu. Iya. Termasuk yang 92 itu ya Pak ya? Iya, itu kan monumental gitu. Iya. Belum yang peristiwa-peristiwa yang non-politik lah, yang ekonomi patah gitu. Tadi saya katakan bahwa yang monumental itu PB1 dari beberapa puluh miliar jadi 85 triliun kan besar itu. Betul. Orang nggak lihat itu. Bahwa itu bukan monumental gitu. Iya. Itu yang saya mau bilang. Betul. Itu pajak nggak datang dari langit, itu datang dari upaya yang diterus-meneruskan gitu. Lupa kita. Sekarang pemerintah sibuk tarik pajak macam-macam. Itu sumber income yang itu tidak dipelihara. Itu aja udah hilang ya dari 100 ke 25% ya tuh Pak ya? Ya itu udah pasti. Per tahun. Itu pasti. Dan event-event internasional gitu. Iya. Itu GNB itu yang di Indonesia itu membuat sejarah berubah. Secara politik ada dua yang saya ingat. Karena saya diangkat sebagai pelaksana lapangan lah gitu ya. Saya ingat itu Kamboja itu pertikaiannya selesai dengan GNB itu. Dulu ada dua kelompok di Kamboja. Zaman Sihanouk zaman itu ya Pak ya? Itu kan selesai di situ. Iya betul. Yang kedua Palestina. Palestina diakui
setelah GNB kan. Iya betul. Ya, waktu itu kan apa namanya di sana datang dan pulang dari situlah Palestina diakui merdekaannya. Walaupun kemudian ada masalah soal tanahnya gitu, Iya betul. soal Gaza gitu, tapi di situ dua peristiwa penting. Peristiwa penting itu ada nggak sih sahamnya? Iya betul. Apakah Bapak merasa bahwa negara tetap dalam tanda petik melupakan begitu saja hal-hal tersebut yang katakan saja sebetulnya itu intangible Pak ya, tidak bisa diuangkan ya? Kalau diuangkan coba berapa Pak? Banyak lah. Bapak merasa bahwa ada kekecewaan tertentu dari sisi ini, seolah-olah Bapak, maaf ya, habis manis sepah dibuang gitu? Ya saya sayangkan begini, bukan habis manis sepah dibuang. Upaya yang dibangun dari bawah ke pariwisata itu jangan disia-siakan. Itu nggak gampang bikinnya. Besok saya ubah lagi mengembalikan, nggak sederhana, itu panjang cerita. Itu panjang ceritanya, tidak sederhana itu. Ini industri jadi gini, Indonesia ini ekonominya masih tergantung pada sumber daya alam, resource based economy, sumber daya. Negara yang maju adalah negara yang mengurangi ketergantungan pada resource based menjadi dari knowledge based economy. Knowledge based economy yang paling punya potensi buat Indonesia adalah pariwisata. Karena karakter bangsa kita. Karena karakter bangsa kita dari dulu kita adalah bangsa yang menerima banyak orang lain dari zaman Austronesia. Kita kan persimpangan jalan itu. Dan itu karakter kita. Kita kan menganut Bhinneka Tunggal Ika. Kita biar berbeda, tapi kita bisa tetap bersatu dalam perbedaan itu. Unity in diversity gitu. Betul. Pariwisata itu adalah bentuk realisasi dan menghidupkan itu, memberi ekonomi terhadap kegiatan itu. Sebab kalau kegiatan itu, unity diversity itu tidak diberi nilai ekonomi, nggak bisa bertahan juga. Pariwisata adalah salah satu cara untuk meningkatkan itu. Paling gampang sekarang gini, sekarang kita ekspor baju jadi ya. Tapi kalau pengekspor baju jadi itu dari Bali gitu. Apa pabriknya di Bali? Nggak ada pabrik tekstil di Bali. Tapi kenapa baju jadi bikinan Bali? Karena pariwisata itu mendatangkan pembeli. Betul. Mendatangkan pembeli kemari untuk bisa. Itu yang luar biasa besarnya. Kalau ini diganggu, ini pekerjaan bukan kerjaan gampang ini. Jangan disembarangan ini. Saya ingin mengejar Bapak ya Pak, ketika ini sudah diganggu, yang Bapak lihat kasat mata, tidak Bapak hitung, tidak Bapak apa yang sudah Bapak, oh ini nih, salah satu sebab diganggunya Sultan, maka saya kan tidak bisa lihat. Apa misalnya Pak? Ya, kalau dikaitkan dengan Sultan langsung mungkin nggak sederhana ya. Tapi diganggunya pariwisata itu besar itu pengaruh. Besar itu. Jangan lupa, Sultan berada di jantungnya ya Pak ya. Pariwisata itu salah satu lokomotif yang menggerakkan gitu. Dulu saya dulu usahanya di galangan. Saya background saya engineer, bukan hotelier gitu. Saya engineer. Jadi karena ada masalah di hotel, saya dipanggil, ditekan di situlah. Kita beresin semua gitu. Dan apa? Ini potensi yang besar yang harus kita jaga sekali. Dulu tahun 80-an, kita maju pariwisata itu selalu double digit. Persentasenya double digit. Kita menyusul Thailand. Gitu. Dan pariwisata itu satu bidang yang bukan hanya Indonesia. Pariwisata itu bukan seller's market, buyer's market. Pembeli yang menentukan dia mau pergi kemana. Penjual enggak. Kalau nikel gitu, seller market. Orang nggak bisa beli nikel kecuali di tempat yang ada nikelnya. Beli minyak nggak bisa kecuali nikel. Tapi kalau pariwisata, always buyer's market. Membuat buyer's market kita sudah udah punya market share, jangan diganggu dong. Itu. Dan saya rasa ya, peristiwa seperti ini, kalau pemerintah bisa menjalankan
mengambil tanda petik HGB dengan cara kayak gini, tadi talent tanda diambil semua. Kira-kira investasi di Indonesia bisa jalan nggak? Perbankan bisa jalan nggak? Betul. Apa artinya dijamin kepada bank? Kalau nanti tidak bisa diperpanjang, bisa diambil begitu aja. Tidak ada kepastian, Pak ya? Ya itu luar biasa itu. Pada masa pemerintahan siapa sih, terutama ya, urusan ini menjadi begitu krusial, begitu membuat katakan saja Bapak sangat terganggu dan Ya, dampaknya jadi kemana-mana? tahun 89 diterbitkan. Nggak ada masalah. Karena di dalam syaratnya HPL itu ada bahwa harus ada ganti rugi, harus ada pelepasan tanah. Itu persyaratan yang kondisi sine qua non tidak bisa tidak harus gitu. Kita ada masalah kalau mau diganti rugi ya oke gitu. Ternyata pada zamannya Ibu Megawati diperpanjang. Jadi artinya cerita itu sudah habis. Betul. Kan sudah diperpanjang. Gitu. Baru kemudian dipermasalahkan pada zaman Pak SBY. Tapi itu pada permasalahan kepada sengketa hak saja. Apa benar gitu. Buktinya sampai tahun 2003 kita enggak. Gitu. Ini mulai menjadi kacau, tiba-tiba ada upaya mengganggu bisnis gitu. Ya itu menurut saya, ini sudah berubah ya. Ini bukan lagi sengketa tanah ini perebutan bisnis ini. Gitu. Indikasinya ke arah sana gitu. Itu di jalan ditutup-tutup, kemudian tadi Bapak bilang dicor, dihadang-hadang itu tahun berapa sih Pak? Sehingga kita publik bisa tahu. 2023. Sebelum dong 2003. Ya 2023. 2023 ya? Tutupnya? Iya ditutup cor sama segala itu. Itu 2023 sekitar November. Ya. Pada Oktober. Jadi Pak Hamdan ini tahu gini gitu. Waktu ditutup, kita tanya sama Pak Hamdan gimana gitu. Jadi dasar hukum Pak Hamdan, Pak Amir bilang itu dipasangin palang pintu. Kita bilang bongkar aja palang pintunya, kan di tanah kita. Bongkar kan? Pak Hamdan di BAP. Saya tersangkakan. Yang melaporkan? GBK. Oke. Dianggap perusak barang negara. GBK. Di tanah saya kok di dalam. Dan masih sengketa kan, kalaupun itu masih sengketa kan. Pak Hamdan, apakah ada perubahan kondisi setelah itu 2023 artinya rejim tertentu, rejim Jokowi lah itu. Artinya kalaupun ada backup segala macam, di belakangnya adalah rejim itu. Apakah setelah pergantian rejim ada gerak yang membuat napas Pak Poncol lebih lega atau justru lebih sesak? Justru itu berlanjut. Oke. Jadi berlanjut kehendak untuk pengambil alihan bangunan dan bisnis. Tadi urusan tanah, betul Pak Poncol, urusan tanah saja tadinya. Sekarang beralih kepada urusan bangunan bisnis mau dirampas oleh negara. Makanya saya membaca media bahwa itu nanti kalau sudah pelaksanaan eksekusi serta-merta ini, bisnisnya akan dikelola oleh pemerintah atau GBK. Saya bilang dari mana dasarnya? Ini bisnis punya siapa? Kemudian bangunan. Bangunan ini kan dibangun oleh swasta, dibangun oleh PT Indobilco, modal sendiri. Kalau BOT itu boleh, selesai masanya diambil oleh negara. Tapi kalau ini bukan BOT, investasi sendiri oleh swasta, kalau mau diambil bayar dong. Jangan dirampok gitu loh. Jangan dirampas begitu. Gitu. Itu tadi seperti yang dikatakan Pak Ponco ya. Kalau ada ganti rugi tidak masalah kan Pak Ponco. Pak Hamdan, saya ingin tanya begini. Apakah Bapak merasa bahwa katakan saja otak atau motor di balik semua ini, meskipun misalnya dia dapat sokongan siapapun itu, bisnis privat siapapun di baliknya, apakah Ketua GBK punya peranan sangat sentral dalam persoalan ini, terutama setelah 2023 itu? Saya kira sangat penting. Ya, walaupun ya gini ya, secara hierarkis, GBK itu adalah unit pemerintahan dari Seknek. Tapi dalam aturannya mereka diberikan keleluasaan, lebih independensi dalam menentukan kebijakan, walaupun pada akhirnya persetujuan Seknek. Karena itu
dia memiliki keleluasaan untuk menentukan arah bisnis daripada pengelolaan Senayan. Karena itu cukup menentukan juga secara signifikan peran dari Direktur GBK. Karena itu kadang bisa beda itu dengan seknek, karena dia tidak mudah untuk berhentikan juga. Ya, tapi kalau saya secara hierarkis dia di bawah seknek, harusnya dia ikut seknek. Tapi ada juga kan yang bandel kan. Jalan sendiri ya. Jalan sendiri. Main sendiri ya. Ada juga kalau yang Pak bandel. Hamdan pernah ini nggak? Pernah berhubungan dengan, kalau sesnek katakan saja dalam keawaman saya, Mensesnek lah yang kemudian bertanggung jawab. Pernah berhubungan dengan Mensesnek? Saya ini kan pernah di seknek, saya ngerti masalah ini. Iya. Saya pernah jadi staf khusus seknek selama 4 tahun. Jadi saya banyak paham mengenai masalah ini. Jadi karena itu harusnya GBK, Senayan, ada 2 itu kalau seknek itu. 1 GBK, 2 Kemayoran. Itu di bawah seknek secara langsung. Masalahnya memang jadi perebutan seknek itu menjadikan 2 areal ini ada sisi bisnisnya itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Harusnya itu murni seknek itu mengelola kepentingan publik. Ketika Bapak punya background pernah di setnek itu, sempatkah Bapak misalnya mengontak orang setnek kemudian bicara, melihat lebih jernih sebetulnya siapa yang bermain, apakah Sekretariat Negara atau hanya di GBK? Kalau GBK siapa? Saya kan pengacara terakhir. Jadi intensitas secara kontak secara langsung kan tidak etis saya. Iya betul. Jadi karena itu saya melalui pengacara. Saya sampaikan sama pengacara seknek Chandra Hamzah. Oh, oke. Bagaimana kita menyelesaikan ini secara bagus, usah ribut-ribut lah. Iya. Tapi juga kawan seperti abang juga kan? Teman juga, jadi kan susah urusannya. Jadi dia bilang dia lemparnya ke seknek. Tapi kalau saya disuruh dipertemukan, mungkin juga lain cerita kan? Iya. Saya juga. Kalau Bapak sendiri, Pak Ponco, apakah pernah misalnya Bang Hamdan bilang untuk membuka pembicaraan langsung dengan pihak setnek atau GBK-nya sendiri? Dulu saya bicara dengan Pak Pratik, saya bicara. Saya nulis surat ke Pak Jokowi, Pak, tolong diselesaikan. Kalau itu mungkin pada periode pertama ya. Setelah pada periode lain cerita itu. Ya periode pertama kan masih disebut-sebut the real Jokowi lah ya. Jadi pada periode kedua lah ya, nyata beda gitu. Dan saya kira kalau dari segi hukum, apa sih yang kurang jelas? Semua jelas menurut saya. Dan apa tingkat kita? Saya dari dulu bilang, ayo kalau mau selesaikan kita duduk sama-sama selesaikan gitu. Selesaikan gitu. Saya cuma lihat bahwa ini dibikin soal hukum kan seolah-olah hanya mencari entry point aja, bukan real masalah hukum. Masa sih ada masalah hukum terus kita bertelepati bisa selesai? Harus ngobrol duduk sama-sama ya Pak? Berunding. Betul. Baik. Yang dipertaruhkan bukan antara kepentingan saya dan kepentingan pemerintah. Jangan bicara negara lah, itu kita bisa sama pemerintah bukan sama negara. Lebih spesifiknya sebagian kecil dari pemerintah lah. Bukan pada negara gitu. Ayah ibu saya di Makam Taman Pahlawan, masa kita berseberang sama negara itu nggak ada bukunya lah gitu. Jadi sikap kita jelas gitu nggak ada. Dan yang saya bilang tampaknya memang kita belum lihat untuk menyelesaikannya gitu. Bapak melihat memang tidak ada niat dari pihak-pihak sana itu untuk membuat masalah ini solutif gitu ya? Ada solusinya? Ya kalau saya bilang dulu waktu saya cerita sama Pak Sofyan Jalil kan itu negara kan? Iya. Dia ada niat untuk menyelesaikan. Tapi kenapa nggak terjadi? Begitu diganti udah ya? Ya gitu. Artinya kalau Anda bilang negara nggak bisa dipukul atas ke bawah gitu. Betul. Di atas selalu bicara oke, kita cari solusi gitu. Saya ya beginilah, saya
banyaklah berhubungan dengan petugas-petugas negara yang saya lakukan dari zaman dulu. Saya kira membedakan antara kepentingan negara sama kepentingan pemerintah itu satu hal yang perlu kita dudukkan gitu. Jadi perubahan begini besar. Sekarang ini yang menjadi ganjalan saya ini pengusaha, Pak. Saya pengusaha, dari semua ketua HIPMI, saya pendiri HIPMI dan ketua keempat HIPMI. Ketua 1, 2, 3, 5, 6, 7 semua jadi menteri, kecuali saya nggak jadi menteri. Karena saya yakin bahwa pengusaha itu punya peran dalam negara, punya peran penting. Negara tidak akan maju kalau pengusahanya nggak maju. Tapi hari ini problemnya begini, kita berhadapan dengan oligarki. Masyarakat pesimis karena perilakunya pengusaha itu buruk sekali gitu. Jadi saya dilema, saya pengusaha, tapi saya harus berhadapan dengan sifat oligarki gitu. Saya tidak bisa memukul ratakan semua pengusaha itu buruk ya. Buruk. Tetapi saya juga tidak bisa menutup mata. Ada perilaku-perilaku pengusaha yang memang merugikan masyarakat gitu. Ini kan koalisi pengusaha dan penguasa ini begitu buruk, menjadikan kolonialisme baru ini. Itu yang menjadi masalah gitu. Pak Hamdan, apakah Bapak melihat hal yang sama? Artinya urusan ini sebetulnya adalah urusan simbiosis mutualisme dari sisi negatifnya antara orang-orang mungkin di GBK atau di Setnek dengan pengusaha hitam. Saya yakin ada itu. Jadi ya ini gejalanya clear sebenarnya. GBK itu kan aparat pemerintahan. Tapi cara perilaku dalam menangani perkara ini seperti swasta murni. Harusnya kan paling banyak dia pelayanan. Tapi dalam menangani perkara ini saya bisa bayangkan mengerahkan media sosial, mengerahkan buzzer dalam kaitan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh negara. Jadi artinya apa? Artinya ada di belakangnya yang memiliki kepentingan. Saya yakin sekali. Walaupun saya tidak bisa menuju itu, tapi saya yakin sekali ada di belakang negara yang menempel negara untuk kepentingan mendapatkan bisnis ini. Pak, sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bagaimana Bapak melihat persoalan ini dari sisi pasal 28D, Pak, tentang kepastian hukum dan keadilan? Jadi yang pasti begini, ini kan PT Indibilco dikasih izin untuk membangun hotel. Kemudian berinvestasi dengan jumlah yang sangat besar sekali. Kemudian untuk membangun usaha ini tumbuh dan berkembang dan menjadi trademark. Itu pekerjaan yang luar biasa. Ketika di tengah-tengah jalan, ini di-cut begitu saja dan diambil alih, ini sangat merusak untuk iklim investasi. Dan itu membuat kondisi ketidakpastian hukum yang sangat luar biasa. Ketidakpastian hukum yang adil. Jadi itu pasti karena bagaimana mungkin bisnis mau dirampas begitu saja, gedung yang dia bangun di investasi swasta dirampas begitu saja dengan seketika. Itu sangat tidak adil. Bertentangan dengan pasal 28D itu tadi. Apakah Bapak yakin bahwa urusan Hotel Sultan ini hanyalah satu dari sekian banyak simptom-simptom, sekian banyak masalah yang kalau disatukan, maka dampaknya adalah apa yang kita saksikan, kita rasakan hari ini. Investor lari, IHSG terus turun, dolar naik, dan lain sebagainya. Justru sangat saya khawatir ya. Ya, saya menangani kasus, ada beberapa kasus sangat luar biasa. Yang dimana keluhan investor yang sangat luar biasa. Ini anak-anak muda yang profesional, yang bagus, ya dipidana, korupsi, padahal tidak korupsi. Ini clear dan banyak sekali. Dan ini kan membuat orang mau berusaha dengan negara atau dengan BUMN, itu menjadi ragu. Ini sangat membahayakan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau investasi diganggu seperti ini. Itu sangat bermasalah bagi saya. Kalau Bapak saat ini berhadapan dengan atau punya waktu
berjumpa dengan Pak Prabowo, eksekutif tertinggi negeri ini yang juga bertanggung jawab terhadap semua, termasuk iklim investasi dan lain sebagainya dan kepastian hukum. Apa yang ingin Bapak sampaikan pada beliau? Ya saya kan cuma tanya sama beliau, apakah usaha ini baik apa tidak? Kalau baik, teruskan. Cara meneruskannya bagaimana, kita berunding. Kalau tidak baik, kita tutup. Apa yang kita lakukan, saya diganti rugi. Sederhana aja. Begini, negara ini tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja. Perlu partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi. Sekarang ini problem utama adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara, negara kepada masyarakat itu buruk. Ini tidak bisa berlangsung terus. Trust is the key. Kalau kita mau keluar dari problem ini, yang harus diperbaiki pertama adalah kepercayaan itu sendiri. Tanpa kepercayaan, we are going nowhere. Sampai ada bukunya dari Francis Fukuyama, itu Pak ya, trust. Karena memang penting itu. Terima kasih sekali Pak Poncol, terima kasih sekali Bang Hamdan untuk waktu. Kita berharap apa yang kita perbincangkan bisa membuat pemirsa menjadi tahu dengan lebih jernih duduk perkara persoalan ini. Sobat Madilog, perbincangan kita mungkin belum menyelesaikan sengketa Hotel Sultan. Keputusan pengadilan boleh berbeda, tafsir hukum boleh beragam, tetapi ada satu hal yang tak boleh hilang dari republik yang mengaku negara hukum ini. Kepastian hukum itu sendiri. Sebab investasi tidak hidup dari gedung. Dunia usaha tidak tumbuh dari beton. Keduanya tumbuh dari keyakinan bahwa aturan yang berlaku hari ini tetap akan dihormati esok hari. Ketika kepastian hukum menjadi kabur, yang runtuh bukan hanya sebuah bisnis, melainkan kepercayaan yang jauh-jauh lebih mahal nilainya daripada sebidang tanah di Senayan. Filsuf politik Inggris John Locke pernah mengingatkan, ketika hukum berakhir, disitulah kesewenang-wenangan bermula. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Nabi menjawab, cegahlah ia dari kezalimannya. Karena itu apakah Hotel Sultan akhirnya tetap berdiri, berubah fungsi atau berpindah pengelolaan? Semoga yang menang bukan sekadar salah satu pihak. Semoga yang menang adalah keadilan. Semoga yang menang adalah kepastian hukum. Dan semoga yang menang adalah akal sehat bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.